few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dengan program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Saya akan membawakan 6 materi yang telah saya ringkas dari materi 1 sampai 6. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, materi pertama adalah pengantar akuntansi dan perusahaan. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama mengerti apa sih akuntansi itu. The language of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu account, yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan serta penganalisaan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya yaitu proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya, mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu pencatatan dan penggolongan, kedua pengikhtisaran dan peringkasan, dan terakhir pelaporan dan penganalisaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Ada 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis, kedua, prinsip pengakuan pendapatan, ketiga, prinsip mempertemukan, keempat, prinsip konsistensi, kelima, prinsip pengungkapan penuh. Klasifikasi perusahaan yaitu pertama, perusahaan jasa, kedua, perusahaan dagang, ketiga, perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya adalah konsep perusahaan dan bisnis. Menurut Raymond E. Glass dalam bukunya, menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses sebuah keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditentukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan untuk memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi fokusnya lebih mengarah kepada organisasi. Sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diakuisisikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan industri dimanapun perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Berdasarkan kedua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis lebih luas daripada perusahaan karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis tersebut. Nah, penjelasan terakhir dari materi pertama yaitu peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi lain pun juga diperlukan dalam mengambil keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak inter perusahaan maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah: pertama, pihak manajer, kedua, pihak investor, ketiga, pihak kreditor, keempat, pihak instansi pemerintah. Materi kedua yaitu menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi atau analisa transaksi menurut Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak, seorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi. Jenis transaksi ada 6. Yang pertama,
analisis deskriptif. Yang kedua, analisis diagnosis. Yang ketiga, analisis prediktif. Dan yang keempat, analisis perspektif. Yang kelima, analisis eksplorasi. Yang keenam, analisis regresi. Selanjutnya adalah analisis transaksi. Menentukan jenis akun. Langkah pertama adalah menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Terapkan aturan debit dan kredit pada akun debit, meningkatkan akun aset, dan kredit meningkatkan akun kewajiban atau ekuitas. Debit berarti mencatat transaksi di sisi kiri, sedangkan kredit berarti mencatat transaksi di sisi kanan. Catat transaksi dalam jurnal setelah selesai menganalisis transaksi dan telah menentukan akun yang terlibat di mana transaksi perlu didebit dan dikreditkan. Kamu siap untuk mencatatnya dalam jurnal? Harus siap ya, guys. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Apa sih analisis transaksi dalam akuntansi? Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Nah, selanjutnya yaitu jenis transaksi keuangan. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan. Transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dalam satu pembelian yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Transaksi internal, transaksi ini tidak melibatkan penjualan atau pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum untuk mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Transaksi non-tunai tidak terikat dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayar atau akan dibayarkan di masa depan. Bayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. Transaksi kredit adalah transaksi yang ditangguhkan pembayarannya sesuai perjanjian dan akan diselesaikan di masa mendatang. Ketiga yaitu jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Transaksi bisnis ini adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Transaksi non-bisnis ini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Adapun contoh analisis transaksi yaitu seperti tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatus Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendiri bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit. Sementara sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal, lebih tepatnya sebagai modal Ilyas atau jurnal. Materi ketiga yaitu jurnal penyesuaian. Penjelasan pertama, karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan kepada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards (IRS) yang mengharuskan menggunakan basis akrual, akun basis of accounting. Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual atau accrual accounting, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagai besar perusahaan menggunakan dasar akrual. Yang kedua, akuntansi dasar kas, just basis accounting, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas.
Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang atau utang dan penyusutan. Penjelasan kedua yaitu proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal, penyesuaian konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Hal ini terkait basis pencatatan akuntansi akrual basis. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Dan yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Penjelasan ketiga yaitu jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban bayar di muka atau prepared expenses. Kedua, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Tiga, utang beban. Keempat, piutang pendapatan. Kelima, bahan habis pakai. Keenam, kerugian piutang. Ketujuh, penyusutan atau depreciation, penyusutan aktif tetap. Penjelasan yang terakhir atau keempat yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Materi keempat yaitu akuntansi perusahaan dagang. Nah, materi keempat ini yaitu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi ada dua, yaitu pertama, definisi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan dan kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dan pengambilan keputusan. Definisi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan. Keuangan dengan cara selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ada 4, yaitu pertama, prinsip pengakuan pendapatan adalah pendapatan dikatakan telah direalisasi jika produk telah dipertukarkan dengan kas. Kedua, prinsip penandingan adalah dalam mengakui beban pendekatan yang dipakai yaitu pendapatan. Ketiga, prinsip pengakuan penuh adalah dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan. Praktek yang umum adalah penyediaan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Keempat, prinsip biaya adalah aset yang harus dicatat pada biayanya. Biaya digunakan karena biaya tersebut relevan andalan. Biaya tersebut relevan karena menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dikorbankan, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Berikutnya yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan penjual menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini diantara lain yaitu distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau toserba, dan pusat barang-barang grosir. Secara garis besar, transaksi perusahaan dagang yang sering terjadi dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Prosedur pembelian dan penjualan barang dagang antara perusahaan satu dengan perusahaan lain dapat berbeda. Misalnya, pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit, ketentuannya mengenai cara pembayaran kreditnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang ada 4. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Kedua, biaya utama perusahaan
berasal dari harga pokok barang yang terjual serta biaya usaha lainnya. Ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan dagang ada 5, yaitu memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali menjual. Kedua, melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurang biaya pembelian dan biaya operasional. Keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Kelima dan terakhir, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Berikut jenis-jenis perusahaan dagang. Pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Ada perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ada 3 bagiannya, yaitu perusahaan dagang besar, kedua perusahaan dagang perantara, ketiga perusahaan dagang pengecer. Nah, berikut siklus perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi jurnal umum. Kedua, mencatat di buku berpembantu. Ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Keempat, jurnal penyesuaian. Kelima, neraca saldo telah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. 8. Membuat penutup. 9. Neraca saldo telah ditutup buku. Nomor 10. Membuat jurnal pembalik. Terakhir yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahap siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dan transaksi terhadap akunan sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi dalam perusahaan. Dagang ada beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam operasional sehari-hari, yaitu mencakup sebagai berikut. Pertama, jasa pembelian. Kedua, penjualan. Ketiga, pembayar upah dan gaji. Keempat, pembelian aset tidak lancar. Kelima, asuransi dan pembayaran pajak. Keenam, membeli barang material. Ketujuh, jenis transaksi akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis. Ke-8, transaksi eksternal. Ke-9, transaksi internal. Nah, lanjut materi kelima yaitu akuntansi persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang dan selalu ada satu syarat pokok yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh satu perusahaan di dalam aktivitas perdagangan, karena dalam perdagangan yang diperdagangkan adalah persediaan tersebut. Berikut tujuan dan fungsi persediaan. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang dan bahan yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Kelima, mencapai menggunakan mesin yang optimal. Keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. Ketujuh, membuat pedagang atau produksi tidak perlu sesuai dengan pengguna atau berikut penjualan. Ini adalah 3 fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi independensi.
Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. Yang kedua, fungsi ekonomis. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Persediaan merupakan sebuah istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi, baik karena adanya pemerintahan ataupun ada masalah lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan, dapat dibentuk perusahaan industri atau manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Selanjutnya adalah metode penilaian persediaan. Yang pertama, masuk terakhir keluar pertama. Metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO. Dalam metode ini, nilai persediaan akhir diambil dari harga barang yang lebih dahulu dibeli. Nilai harga pokok penjualan diambil dari hasil perhitungan atau akumulasi harga beli barang yang terakhir dibeli. Kedua, biaya rata-rata. Metode ini membebankan biaya rata-rata sama ke setiap unit. Metode biaya rata-rata nilai persediaan diperhitungkan sama untuk semua item persediaan sepanjang periode pencatatan. Nilai per unit persediaan dapat dihitungkan dengan menjumlahkan semua nilai perolehan persediaan awal dan pembelian pada periode berjalan, kemudian dibagi dengan total volumenya. Hasil pembagiannya merupakan nilai rata-rata persediaan per unit. Nah, sekarang kita telah sampai ke materi terakhir, yaitu siklus akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu mengenai definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan atau laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang diucapkan dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan pengikhtisaran dan melaporkan transaksi tersebut sebagai siklus akuntansi atau bisa disebut accounting cycle. Berikut ini fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Adapun siklus fungsi akuntansi meliputi yang pertama, pencatatan transaksi, kedua, mengklasifikasikan transaksi, ketiga, penyesuaian, keempat, penutupan, kelima, penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir, audit dan pemeriksaan. Nah, langkah-langkah dalam siklus akuntansi ada 5, yaitu yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua, merekam transaksi dalam jurnal. Ketiga, merekam transaksi dalam buku. Keempat, menyesuaikan akhir periode. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan.
Selanjutnya adalah proses siklus akuntansi. Ada 3 tahap proses siklus akuntansi, yaitu yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi. Tahap pencatatan bukti transaksi merupakan suatu proses pengumpulan dan pencatatan bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum. Kedua, tahap pengiktisaran. Pada tahap peringkasan ini, kita harus melalui dalam beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kertas kerja. Yang keempat, jurnal penutup. Yang kelima, neraca saldo setelah penutup. Dan tahap ketiga, pelaporan. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisis laporan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, kertas kerja. Yang keempat, jurnal penutup. Yang kelima, penutup akun buku besar. Berikut adalah penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca lajur. Seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lanjar untuk mengumpulkan dan meringkas data mereka butuhkan dalam rangka penyimpanan laporan keuangan. Adapun urutan tahap dalam penyiapan kertas kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang kedua yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara yang pertama, mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal ke debit ke sebelah depan, dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebitkan akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer jumlah laba bersih, rugi bersih ke akun modal dengan ketentuan bahwa jika laba bersih maka akun modal akan dikredit. Yang keempat, mentransfer akun priv, menarikan yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebat akun modal. Yang ketiga, jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibutuhkan ayat jurnal balik, yaitu beban yang masih harus dibayar atau beban akrual, hutang aktual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual, piutang akrual. Ketiga, biaya dibayar di muka yang mula-mula mencatat langsung sebagai beban bukan sebagai set atau prepaid. Keempat, pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai hutang.